Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di pagi hari yang cerah ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kita berada di hari yang ke-7 ya. Sudah sepekan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima sebagai amal soleh, amal yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyoroti perihal tentang puasa Ramadan yang sangat erat kaitannya ya dengan sempitnya godaan-godaan setan. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa Ramadan. Yang puasa Ramadan ini benar-benar mempersempit ruang gerak setan dalam rangka mengganggu, menggoda manusia. Baik, kenapa puasa Ramadan begitu efektif ya mempersempit gerak langkah setan? Karena yang pertama tentu bahwa puasa Ramadan itu merupakan ibadah. Dan setan tidak senang dengan ibadah, dan ketika manusia beribadah, setan sulit untuk menggoda dan mengganggunya. Jadi apalagi ibadah saum Ramadan ini ibadah yang memang tujuannya untuk menggapai derajat takwa. Bagaimana mungkin seseorang yang ingin mencapai derajat takwa ibadahnya asal-asalan? Jadi puasa Ramadan adalah ibadah dalam rangka menggapai derajat takwa, sehingga hal ini sangat menyempitkan ya gangguan-gangguan setan. Tidak leluasa setan mengganggu manusia yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya untuk mencapai derajat takwa. Yang kedua, ibadah puasa di bulan Ramadan ini durasinya sangat panjang. Dalam seharinya, dari mulai terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari, sangat panjang. Dan selama waktu itu orang yang berpuasa menahan dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasanya, bahkan menahan dari perkara-perkara yang buruk. Ucapan dusta, ghibah, permusuhan, kebencian, pertengkaran, itu ditahan. Lebih sabar, lebih disiplin. Ini benar-benar menyiksa setan, mempersempit godaan setan. Kemudian durasinya lebih panjang lagi, yaitu 1 bulan. Full 1 bulan. 29 hari atau 30 hari. Terus-terusan. Orang-orang yang beriman itu berpuasa dalam rangka mencari keridhaan Allah, dalam rangka mencapai derajat takwa. Tentu dengan durasi 1 bulan ini tidak heran dikatakan bahwa setan terbelenggu, setan terikat, dirantai, tidak leluasa menggoda orang-orang yang beriman, yang betul-betul puasanya imanan wahtisaban. Nah ini ya, di antara hikmah puasa Ramadan mempersempit godaan-godaan setan. Yang ketiga, puasa Ramadan ini adalah sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan diri seorang hamba kepada Allah dengan apa? Dengan meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh syahwat, dengan meninggalkan makan dan minum di siang hari, padahal kalau di luar Ramadan itu diperbolehkan makan dan minum selama tidak berlebihan.
bercampur suami istri di siang hari itu diperbolehkan kalau di luar Ramadan. Tapi demi taqarrub kepada Allah, orang-orang beriman menjauhinya, meninggalkan syahwat dan makan minumnya. Min ajli, kata Allah, hanya karena untuk melaksanakan, menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taqarrub ya dengan meninggalkan syahwat dan makan ini juga dilengkapi sehingga lebih sempurna taqarrub ini dengan menjauhi hal-hal yang dilarang. Jadi kalau makan minum bercampur suami istri di siang hari itu sebetulnya sesuatu yang boleh itu kalau di luar Ramadan. Tetapi ada juga hal-hal yang dilarang baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Pertengkaran, permusuhan, mendolimi orang dan lain sebagainya, ghibah, namimah, ya. Nah, ini juga kalau ini dilakukan selama bulan Ramadan, maka puasanya tidak akan menjadikan puasa yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka taqarrub yang benar adalah dengan menjauhi hal-hal yang diinginkan oleh syahwat dan perut gitu ya. Kemudian menjauhi hal-hal yang betul-betul dilarang baik di Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Ini sangat menyempitkan godaan-godaan setan kepada hamba-hambanya. Kemudian teman-teman sekalian, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, kita lihat orang-orang lebih semangat melaksanakan amal-amal yang lain. Yang diwajibkannya saum, ya, puasa, kutiba alaikumusiyam, yang diwajibkannya saum. Tetapi saum ini sering diiringi dengan lebih semangat untuk ibadah yang lain dan lebih semangat untuk meninggalkan dosa-dosa. Jadi semangat beramal meningkat dan rasa malas lebih dilawan karena memang iklim di Ramadan ini nuansanya nuansa ibadah. Iklimnya iklim yang mendukung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas puasa Ramadan ini mempersempit godaan-godaan setan, mempersempit ruang gerak setan mengganggu manusia. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan mempersempit pergerakan setan di badan manusia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa merasuk ke badan manusia. Inna syaiton yajri minal insan majrodam, kata Nabi. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam majrodam, melalui aliran darah. Nah, ketika seseorang berpuasa, ketika seseorang melaksanakan ibadah saum Ramadan, maka peredaran darah itu menyempit, mempersempit gerak setan di badan manusia untuk mempengaruhi karakter, untuk mendorong kepada keburukan, untuk bermalas-malasan. Jadi orang yang berpuasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa aliran darahnya mempersempit pergerakan setan. Dorongan hawa nafsu bisa dikendalikan, ya, dorongan maksiat juga bisa terkendali, lebih sempit, dan dorongan keimanan lebih meningkat. Ibrahim bin Adam rahimahullah pernah menyatakan, barang siapa yang bisa memelihara perutnya, maka akan terpelihara agamanya. Barang siapa yang mampu menguasai rasa laparnya, maka dia akan memiliki akhlak yang baik. Sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah jauh dari seorang yang lapar dan dekat, ya, dari orang yang kenyang. Berbeda orang yang kenyang, bahkan kekenyangan berlebihan dalam makan dan minum itu menimbulkan syahwatnya besar. Setan mudah mengganggu, menunggangi, mendorong kepada keburukan. Sementara orang yang lapar, dia bisa berdisiplin, dia bisa bersabar, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan kondisi, ya, emosionalnya.
sehingga dia bisa lebih tenang dan bisa menjauhi hal-hal yang dilarang berupa kemaksiatan dan dosa-dosa. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua di bulan yang penuh berkah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa benar-benar menjalani ibadah ini dengan sebaik-baiknya dan dijauhkan dari berbagai bisikan-bisikan dan godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menjerumuskan kita semua kepada keburukan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.